Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi kataba alaina as-siyama fi hadha ash-shahril karim al-mubarak, alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Isya dan tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di malam yang penuh keberkahan ini, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang harus selalu kita panjatkan, karena sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesempatan untuk kita bisa melaksanakan as-siyam, kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melewati puasa hari yang ada yang jawab 9. Hari ke berapa? Oh iya, 9-nya dibalik Pak ya. Hari ke-6. Dan malam ini kita masuk ke malam ke-7. Artinya jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak banyak orang yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bulan Ramadan ini. Coba kita ingat siapa yang bersama kita di Ramadan tahun lalu. Coba kita absen siapa saja yang masih bersama kita tapi di Ramadan ini sudah tidak kita jumpai lagi. Jemaah sekalian, maka kesempatan yang Allah berikan, usia yang Allah berikan, umur yang Allah panjangkan sehingga kita bisa menemukan, memasuki bulan Ramadan ini, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita imbangi. Dengan apa kita imbangi? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia apa yang terbaik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seseorang tadi, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya dan semakin baik juga amalnya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum, apakah kita sudah termasuk orang yang terbaik, sebaik-baik manusia yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah 7 hari, 6 hari puasa ini yang Allah berikan kesempatan untuk kita melewatinya dan kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, apakah kita sudah termasuk orang yang terbaik, yang memberikan ibadah terbaik kita, apalagi ini di bulan Ramadan? Dan ini juga ada konsekuensinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya, seorang tadi juga bertanya, ayyun nasi syarrun, manusia yang terburuk seperti apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu fasa'a amaluhu. Barang siapa yang Allah berikan umur yang panjang, akan tetapi buruk amalannya, tidak ada kebaikan dalam amalannya, tidak ada
peningkatan dalam setiap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini di bulan Ramadan, bulan yang sama-sama kita ketahui fadilah dan keutamaannya sangat banyak. Di mimbar-mimbar pun sudah disebutkan, para khatib telah menyampaikan bagaimana keutamaan bulan Ramadan ini. Akan tetapi masih kita temukan beberapa orang yang memasuki bulan Ramadan ini, dia hanya mendapatkan euforia untuk beribadah hanya di awal-awal saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, 6 hari malam ke-7 ini adalah hari-hari yang sangat genting buat kita. Kita sama-sama evaluasi dan introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya ikut meramaikan saja, ikut dengan euforia keramaian Ramadan, ataukah hanya takut kehilangan keramaian yang kita kenal dengan hanya sekedar FOMO saja, ikut orang ke masjid malamnya, ayo ke masjid, kemudian ikut sahur, ayo ikut makan sahur juga, kemudian berpuasa, ayo ikut puasa juga. Apakah kita seperti itu? Harus banyak yang kita perbaiki kalau diri kita masuki bulan Ramadan hanya seperti orang-orang yang tidak ada perubahan dalam kehidupannya, tidak ada peningkatan dalam amal ibadahnya. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang seperti ini? Kenapa ada orang yang memasuki bulan Ramadan tidak ada perubahan kebaikan, ketaatan di dalam bulan Ramadan ini, dan bahkan nikmat yang besar Allah berikan kepadanya, Allah sempatkan usianya untuk memasuki bulan Ramadan. Jemaah sekalian, jawabannya hanya satu. Kembali kita berkaca diri, kembali kita introspeksi diri. Adalah dosa yang kita lakukan terus menerus sebelum bulan Ramadan. Dosa yang kita belum selesai dengan diri kita sendiri, dan dosa yang kita belum move on dari dosa tersebut. Dosa yang kita rawat, yang kita lakukan terus menerus. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita normalisasi dosa tersebut, sehingga hati kita tidak peka lagi bahwasanya itu adalah dosa dan maksiat. Kalau masih ada kita dapati diri kita, dosa sekecil apapun itu, baik dalam kesendirian kita atau dosa yang kita anggap sederhana, wal'iyadzubillah, dosa yang mungkin kita anggap remeh, maka ketahuilah dosa inilah yang menghambat diri kita untuk maksimal dalam memasuki bulan Ramadan ini. Maka jamaah, Bapak Ibu, azanillahu wa iyyakum, ini penting bagi kita untuk mengetahui hal sederhana, hal sekecil ini jangan sampai menjadi penghalang diri kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 45. Ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Siapa yang dimaksud orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang yang mereka tidak mau berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan, dan bahkan mereka tidak menyiapkan persiapan untuk keberangkatan berjihad, karena ini panggilan dan kewajiban dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan untuk mempertahankan Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, sehingga Allah lemahkan keinginan mereka, dan katakanlah wahai Muhammad,
kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Artinya orang-orang yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala berangkat berjihad, orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka belum selesai dengan kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan. Maka mari kita berkaca kepada diri kita, jamaah azanallahu wa iyyakum. Adakah kita sudah memaksimalkan ibadah puasa Ramadan kali ini? Adakah setiap malam Ramadan kita hidupkan dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah dalam puasa kita sudah menahan qaulaz zur, menjaga hati, fikiran kita, pandangan lisan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini masih menghambat diri kita, maka ketahuilah kita belum selesai dengan diri kita. Kita belum move on dengan diri kita. Dan jangan sampai kita melalui bulan Ramadan ini kita selesai diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, fansalakha bihi, dan dia lalui hari-hari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, dan dia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, faman lam yughfar lahu fi Ramadan, fa fi ayyi syahrin yughfar lahu. Cukup pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali ini cukup memecut semangat kita. Kalau tidak di bulan Ramadan dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita totalitas all-out dalam beramal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan mana lagi kalian akan mendapatkan ampunanku? 11 bulan yang kita lalui jelas beda banget kadar dan keutamanya dengan bulan Ramadan ini. Allah anugerahkan kita bulan Ramadan. Kalau kita selesai bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan mana lagi kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi seseorang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zumar ayat 22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah bagi orang-orang yang telah keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tidak berpengaruh sama sekali firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dihadirkannya bulan Ramadan tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada perbaikan dalam dirinya. Maka ketahuilah jangan sampai kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatinya telah keras, hatinya telah ditutupi oleh maksiat dan dosa yang dia lakukan 11 bulan sebelumnya. Karena setiap dosa yang dia lakukan itu menjadi titik hitam yang akan menyelimuti hatinya, menutupi pintu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memasuki bulan Ramadan tanpa ada perubahan sama sekali. Ini yang bisa khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, bahwasanya umur yang Allah berikan adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.